saya apresiasi kepada Bappenas dan Bulog dengan suksesnya acara ini. Ada olahraga untuk kesehatan, kemudian ada pasar murah, ada hiburan untuk saudara-saudara kita. Ini luar biasa. Kemudian suksesnya ditandai dengan adanya penghargaan, insya Allah akan diterima oleh Bapak Presiden dari FAO langsung. Itu kita mendapatkan penghargaan ketahanan pangan terbaik, salah satu terbaik di dunia. Ini luar biasa. Yang kedua, ini ada kondisi krisis pangan dunia. Ada 59 negara yang terancam kelaparan. Kemudian ada 970 juta, hampir 1 miliar saudara kita kekurangan gizi dan kelaparan di dunia. Nah, ini diprediksi akan meningkat sampai 2050. Oleh karena itu juga dampaknya di Indonesia terjadi, ada El Nino dengan kekeringan. Nah, Indonesia harus mengantisipasi, memitigasi risiko kelaparan, risiko kekurangan pangan. Sekarang kita impor pangan 3,6 juta ton ini tahun. Sekarang 2,3 juta ton sudah masuk, 1,3 juta ton akan menyusul. Itu totalnya kalau tidak salah 3,6 juta. Nah, untuk memitigasi risiko ini pemerintah mengambil langkah cepat. Solusi cepat adalah pompanisasi, kemudian oplah, kemudian mekanisasi pertanian, kemudian bibit unggul. Ini langkah cepat yang kita bisa lakukan. Pupuk juga yang dulu hanya 50% dari kebutuhan, sekarang oleh Bapak Presiden, luar biasa Presiden kita langsung menambahkan 100%, yaitu dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, sehingga alhamdulillah kita bisa memitigasi resiko kekurangan pangan dan menekan impor. Sekarang Bappenas BPS menyampaikan bahwa 2 bulan ini nanti panen ke depan itu kita surplus dibanding sebelumnya itu 700.000 ton. Nah, ini hasil kerja keras kita semua, termasuk kerja keras wartawan. Sukses tidak pernah berdiri sendiri. Bukan Kementerian Pertanian saja, tetapi wartawan, media, Bappenas, Bulog itu bagian dari kesuksesan pemerintah sektor pangan. Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Oke. Tapi ada target untuk swasembada pangan? Swasembada usahakan dalam waktu cepat, tidak lebih dari 3 tahun. Akan swasembada kembali. Pak, kemarin kan Pak Jokowi juga menggarisbawahi soal perubahan iklim ekstrim ini, katanya bisa mengaruhi ketahanan pangan. Tapi untuk siapin cadangan pangan. Bagaimana? Ketahanan pangan di Indonesia karena ada iklim ekstrim ini. Iya, oleh karena itu kita melakukan pompanisasi. Ini pertama dalam sejarah Indonesia, kami siapkan pompa 63.000. Total rencana kita 75.000 unit seluruh Indonesia. Apa tujuannya? Adalah memompa air-air yang tidak pernah kering pada saat musim kemarau. Sungai-sungai yang tidak pernah kering. Contoh Begawan Solo, Sungai Musi, kemudian Cimanuk, dan seterusnya. Sungai-sungai tidak pernah kering, kita langsung pompa. Yang dulunya sawah-sawah, kita pompakan air, tanam 1 kali menjadi 3 kali. Artinya naik produksi. Dan buktinya sekarang hasilnya sudah ada. Naik 700.000 ton dengan pompanisasi. Bapak Presiden sudah mengunjungi 7 daerah. 7 daerah pompanisasi, dan beliau mengatakan tolong Pamentan dipercepat karena hasilnya nyata. Saya ulangi, pompanisasi adalah biasanya tanam 1 kali menjadi 3 kali karena tergantung hujan, tapi ketika kita pompakan air itu langsung bisa menjadi tanam 3 kali. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada kurang lebih 500.000 hektar. Bayangkan kalau 500.000 hektar kita pompa, dan luar Jawa 1 juta, kali 5 ton saja, enggak usah 10 ton, itu 5 juta ton. Artinya apa? Bisa kita menekan impor. Tingkat efektivitas dari pompanisasi itu berapa? Sudah kelihatan efektivitasnya sekarang ini selama pompa kita jalankan meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2 bulan ini itu 700.000 ton. Jadi itu lompatannya cukup besar. Pak, untuk perusahaan Vietnam yang akan investasi di peternakan sapi itu nilainya berapa, Pak? Ini sementara akan kami undang, dia akan datang. Dia membutuhkan 100.000 hektar lahan
pemerintah, saya katakan pemerintah siapkan, dan mereka siap memproduksi susu 1,8 juta ton. Nilai investasinya berapa? Kita nanti lihat kondisinya. Di mana tuh Pak? Rencana kita mungkin di wilayah timur atau Sumatera atau Lampung, Pulau Sumatera atau Pulau karena Kalimantan iklimnya agak dingin. Itu dipersiapkan untuk programnya Pak Prabowo yang makan bergizi sama surga. Salah satu persiapan itu. Berarti mayoritas akan berasal dari hasil peternakan investasi perusahaan tersebut Pak? Kita bagaimana? Jadi mayoritasnya itu bahan pangan dan susu gratisnya itu bakal berasal dari yang si investasi perusahaan Vietnam itu? Enggak, kita kan sudah produksi juga, produksi susu. Maaf, oke, aku uraikan ya. Makan bergizi tidak berdiri tunggal. Makan bergizi adalah hilir. Hulunya adalah ada bawang, ada cabai, ada beras, ada telur, ada ikan, ada ayam. Semua ini harapan kita adalah dipenuhi dalam negeri. Kalau ini dipenuhi dalam negeri, ini akan menggerakkan ekonomi pedesaan, menggerakkan ekonomi desa. Bayangkan kalau berapa triliun bergerak di desa, itu bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita. Pak, kalau produksi kita sekarang berapa? Itu sekarang 0,9 kurang lebih 1 juta ton. Kita impor 3 juta ton. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat program 5 tahun ke depan kita buat program menekan impor kita. Oke, terima kasih Pak Menteri. Pembangunan peternakannya kapan Pak dimulainya Pak? Doakan lebih cepat, lebih bagus. Aman Tan. Mobil di sini kan? Sini aja. Oke, sana jalan. Sorry. Izin sebentar ya sebelum kita senam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih hari ini bisa mendampingi ulang tahun ketiga Badan Pangan Nasional. Di sini juga hadir tadi Bapak Menteri Pertanian, Direksi Bulog, Direksi RNI, para stakeholders di bidang pangan, Kasatgas Pangan, ini Brigjen Helvi sini bisa merapat, para wakil dari seluruh kementerian dan lembaga dan dinas-dinas yang terkait urusan pangan, ada 514 kabupaten kota. Pagi ini acaranya fun run 5 kilo. Di sana ada coaching klinik, kemudian ada lomba menggambar buat anak-anak, kampanye B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman. Di situ juga ada lab untuk keamanan pangan, ya. Kemudian ada gerakan pasar murah, dan nanti malam akan diikuti oleh SPHP Award. SPHP itu stabilisasi pasokan dan harga pangan. Awardingnya untuk kabupaten-kabupaten dan provinsi yang dapat mengendalikan inflasi dengan baik. Ya, mungkin itu background dari saya. Pak, saat ini harga pangan sudah bertambah di mana? Mas, ada yang kasih? Saat ini harga relatif stabil, malah ada yang terlalu rendah. Kalau yang terlalu rendah itu justru kita ingin daerah yang surplus itu kita off-take dan kita arahkan kepada daerah yang defisit. Jadi di satu sisi ada yang produksinya tinggi, di sisi lain ada beberapa daerah yang daerah konsumsi harganya tinggi. Kemudian Badan Pangan Nasional tentunya bersama pemerintah daerah melakukan kerjasama antar daerah yang pertama. Yang kedua adalah fasilitasi distribusi pangan. Sebagai contoh misalnya overproduction jagung di Sumbawa, di Dompu, ya. Badan Pangan Nasional bersama Koperasi Putra Blitar, kemudian rumah kerjasama teman-teman peternak layer di wilayah Jawa Timur, ya, itu mengirim kemarin sudah 500, udah sekitar berapa ya, sekitar 500 ton ya. Kalau satu truk itu 10 ton, berarti 50 truk itu udah berjalan, dan ini akan terus. Dan skemanya nanti kita dorong supaya bisa B2B dan tentunya bersama Bulog. Di sini tadi ada Direksi Bulog juga, ada Pak Dirut. Ya, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mas, harga cabai itu udah naik ke 90 sampai 100 ribu, itu penyebabnya apa ya Pak? Iya, jadi kalau cabai, produk-produk hortikultur itu challenge-nya sebenarnya adalah kalau panen
panennya shortage ya, maka harga akan tinggi. Ya, sehingga salah satu solusinya adalah memfasilitasi distribusi dari beberapa daerah yang memang masih produksinya tinggi. Tapi sebenarnya ke depan kita pengen beberapa produk horti itu bisa kita perpanjang shelf life-nya atau umur simpannya. Kita juga terima kasih nih sama teman-teman, tadi ada staf ahli Menteri Perhubungan karena membantu kita semua untuk mendistribusikan nih di sini nih ya. Nanti bisa ditanya juga mengenai tol laut ya, yang sudah membantu kita untuk mendistribusikan sampai ke Indonesia Timur. Ini Pak Andri Mulpiana, staf ahli Menteri Perhubungan. Ya. Berarti penyebabnya maksudnya saat ini masih Jadi pasokan. yang paling benar adalah kita atur produksi tadi bersama dengan Menteri Pertanian, khususnya Dirjen Hortikultur ya. Kalau untuk cabai, di sini juga ada Pak Hamid. Mana Pak Hamid ya? Pak Hamid dari, nanti bicara aja langsung. Ini ada ketua-ketua asosiasinya di sini semua. Jadi kalau cabai gimana, kalau telur gimana. Jadi Badan Pangan Nasional nih tadi seperti yang disampaikan Pak Mentan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi bersama seluruh stakeholders termasuk teman-teman media. Ya. Ada target Ramedan untuk Kita di Kementerian Perdagangan. target untuk swasembada pangan itu kira-kira berapa persen? Iya, jadi begini. Pak Presiden Jokowi itu ya memerintahkan untuk mengembalikan kita kembali produksi dalam negeri ya. Ketahanan pangan Republik Indonesia ini ya, negara kita tercinta ini ya, adalah ketahanan pangan yang didasarkan oleh kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah produksinya itu didorong produksi dalam negeri. Jadi harus diurut mulai dari lahannya ya. Lahannya salah satunya sudah kita lihat kan, ada intensifikasi, ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu maksudnya perluasan lahan. Intensifikasi itu lahan yang sudah ada diintensifkan. Diurut mulai tanahnya, benihnya, pupuknya, ya, penyuluhnya, ya. Kemudian itu yang on farm. On farmnya itu pasca panen, losses dari penggilingan padi harus diturunkan, ya, rendemennya dinaikkan, kemudian sampai hilirnya, dan yang terakhir jangan lupa stop boros pangan, ya. Kita juga lagi campaign stop boros pangan. Food loss and waste Indonesia itu kurang lebih lossesnya 14%, waste-nya 17%, jadi 31%, sehingga Badan Pangan Nasional menginisiasi untuk menurunkan atau reducing food loss and waste. Ini saya sampaikan di Roma, di FAO ya, beberapa waktu lalu, bahwa stop boros pangan ini salah satu yang harus kita campaign. Kita betul meningkatkan produksi, betul kita memperluas lahan, betul intensifikasi, tetapi kalau sudah jadi makanan ya jangan dibuang-buang. Untuk setara gitu dulu karena kita mau senam nih, nanti keburu siang ya. Terima kasih. Ya, makasih.